Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Ilham, dan juga dengan Parastiara Suci, dan juga dengan Mareta Riani, yang nantinya akan menyampaikan materi tentang dividen, yaitu tepatnya tentang kebijakan-kebijakan dividen. Nah, fokus poin yang kami sampaikan yaitu tentang teori dividen. Nah, teori dividen ini ada terbagi menjadi 3. Kami akan membaginya satu persatu. Sebelum kita masuk ke dalam teori dividen, kita terlebih dahulu sebaiknya memahami apa itu kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen adalah pengambilan keputusan dalam menentukan jumlah laba yang diperoleh perusahaan untuk dibagikan atau dibayarkan kembali ke pemegang saham sebagai dividen, dan berapa banyak yang harus ditanamkan kembali laba ditahan sebagai pembiayaan investasi di masa akan mendatang. Nah, langsung saja kita masuk ke teori yang pertama, yaitu Dividend Irrelevance Theory. Dividend Irrelevance Theory menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak berpengaruh terhadap penilaian perusahaan maupun pembiayaan modalnya. Peningkatan pembayaran dividen hanya dimungkinkan jika laba yang diperoleh perusahaan juga meningkat. Keuntungan yang diperoleh atas kenaikan harga saham akibat pembayaran dividen akan diimbangi dengan penurunan harga saham karena adanya penjualan saham baru. Untuk itu, pemegang saham bisa menerima kas dari perusahaan saat ini dalam bentuk pembayaran dividen atau penerimaannya dalam bentuk capital gain. Dijelaskan kembali, kemakmuran pemegang saham tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividen saat ini maupun di masa akan mendatang. Jadi sudah jelas ya guys. Nah, mungkin materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mareta Riani. Kepada Mareta Riani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Riani, NIM 19059022. Lanjut materi teori Bird in the Hand adalah salah satu teori dalam kebijakan dividen. Teori ini dikembangkan oleh Myron Gordon tahun 1956 dan John Lindner tahun 1962. Mereka menyatakan bahwa ada hubungan antara nilai perusahaan dengan kebijakan dividen. Biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout rasio rendah karena investor lebih suka menerima dividen dibanding capital gain. Dividen yield dianggap lebih pasti dan lebih aman. Gordon dan Lindner menggunakan persamaan total return sama dengan dividen yield ditambah capital gain. Diasumsikan bahwa total return akan menurun sebagai peningkatan pembayaran perusahaan. Saat perusahaan meningkatkan rasio payout investor menjadi suatu kekhawatiran bahwa keuntungan modal masa depan perusahaan akan menghilang karena laba ditahan. Bahwa perusahaan diinvestasikan kembali ke dalam bisnis akan kurang berprospek. Dalam teori ini menjelaskan investor menghendaki pembayaran dividen yang tinggi dari keuntungan perusahaan sesuai tujuan investor, yaitu menanamkan sahamnya untuk mendapatkan dividen. Investor tidak ingin berinvestasi di perusahaan jika penerima dividen dalam jangka waktu yang lama. Untuk keuntungannya menerapkan ini memberikan dividen yang tinggi, maka harga saham perusahaan juga akan semakin tinggi, yang akan berdampak pada nilai perusahaan. Biaya ekuitas perusahaan akan naik apabila dividen dikurangi. Dengan demikian, suatu perusahaan dapat menetapkan suatu rasio pembagian dividen yang tinggi dan menawarkan hasil dividen yang tinggi guna meminimumkan biaya modalnya. Untuk kelemahannya yaitu investor diharuskan membayar pajak yang besar akibat dari dividen yang tinggi. Contoh penerapannya pada beberapa perusahaan, salah satunya PT Astra International, perusahaan yang membagikan dividen tahun buku 2012 sebesar 64 per lembar saham, dengan keuntungan yang diperoleh 188 triliun. Anak perusahaan Astra International, PT Astra Argo Lestari, membagikan dividen sebesar 658 per saham dari perolehan laba bersih pada tahun 2012 lalu sebesar 2,41 triliun. Perusahaan sudah membagikan dividen interim sebesar 230 per saham yang telah dibayarkan pada 5 November 2012. Perseroan akan membagikan sisa dividen 2012 sebesar 455 per lembar saham yang akan
dibayarkan mulai 3 Juni 2013. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan. Pada tanggal 20 Mei 2013 pukul 16.15, dividen yang setiap tahun diberikan dan dari tahun ke tahun sesuai dengan penerimaan laba dan juga diiringi dengan kenaikan harga saham perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori bird in the hand. Kenaikan harga saham ditunjukkan dengan penutupan harga saham pada 1 Juli 2011 sebesar 21.500, pada 2 Juli 2012 sebesar 2003. Meskipun di rentang waktu tersebut terdapat fluktuasi harga saham. Sekian dari penjelasan saya, dan jika ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Teori yang selanjutnya akan disampaikan oleh Parastiara Suci. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parastiara Suci dengan nomor NIM 19059014. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu teori preferensi pajak. Di mana teori preferensi pajak ini menyatakan bahwa kebijakan dividen mempengaruhi perilaku investor karena perbedaan pajak atas dividen dan capital gain. Nah, studi ini didasarkan pada analisis pasar saham AS, dan penulis menentukan bahwa investor lebih memilih perusahaan yang membayar dividen rendah atau tidak membayarnya sama sekali karena jumlah pajak yang harus dibayar diminimalkan. Nah, asumsi dari teori preferensi pajak ini dapat diterapkan jika beberapa syarat itu terpenuhi. Nah, yang pertama yaitu tarif pajak capital gain lebih tinggi atau sama dengan tarif pajak dividen. Selanjutnya, pajak capital gain harus dibayar pada saat capital gain benar-benar direalisasikan, karena investor ini dapat memutuskan kapan capital gain harus direalisasikan, yaitu kapan harus menjual sahamnya tersebut. Nah, sebaliknya, jika pembayaran dividen bergantung pada manajemen perusahaan dan investor tidak dapat mempengaruhinya, jika seorang investor meninggal, maka ahli warisnya tidak akan membayar pajak capital gain. Nah, mendobrak teori preferensi pajak sebagaimana disebutkan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu capital gain ini lebih rendah daripada tarif pajak dividen. Nah, dengan demikian investor memilih untuk membeli saham dengan pembayaran dividen yang lebih rendah atau bahkan nol. Nah, selain itu, hal-hal yang dianggap sama, nilai perusahaan dengan pembayaran dividen lebih rendah, lebih tinggi daripada perusahaan dengan pembayaran dividen lebih tinggi. Nah, bukti bahwa teori preferensi pajak ini juga ditunjukkan oleh nilai waktu uang. Kita dapat menyatakan bahwa nilai sekarang dari $1 dari pajak dividen yang diharapkan akan dibayar dalam 1 tahun lebih tinggi daripada nilai sekarang dari $1 dari pajak capital gain yang diharapkan akan dibayar dalam 3 tahun. Nah, dengan kata lain, investor tertarik nih membayar pajak selambat-lambatnya, di mana argumen ini menjelaskan preferensi investor untuk capital gain daripada dividen tersebut. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah materi yang kami sampaikan, kami paparkan. Kalau ada kesalahan atau kejanggalan atau kekurangan, mohon dimaafkan ya teman-teman dan ibu dosen. Dan kami mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dan banyak maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.